Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Rizka Muhammad Nur Azizah. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Lala Kertasana Nganjuk. Saya merupakan mahasiswi Prodi PAUD semester 6. Kali ini saya akan mendongeng dengan judul Sang Pahlawan Kebebasan. Mari kita simak. Gajah memiliki badan yang besar dan gagah sehingga dia merasa menjadi hewan yang paling hebat di hutan. Dia suka berbuat semena-mena pada teman-temannya, bahkan dia tidak segan untuk merampas makanan yang dibawa oleh temannya. Ketika gajah berjalan-jalan di tepi danau, dia bertemu dengan monyet. Monyet sedang membawa pisang dari kebunnya yang tampak lezat. Gajah pun menghentikan langkah monyet. "Hai monyet, berhenti! Aku ingin mencoba pisang-pisangmu!" Ujar gajah sambil merebut pisang yang dibawa oleh monyet dengan belalainya. Monyet pun berteriak, "Jangan gajah! Pisang ini adalah persediaan makananku selama musim kemarau!" Tanpa menggubris teriakan monyet, gajah segera memasukkan pisang ke dalam mulutnya dan melahapnya hingga habis. Tanpa sepengetahuan monyet dan gajah, tikus mengawasi mereka dari balik batu. "Dasar gajah rakus! Tidak tahu apa kalau musim kemarau seperti ini susah mencari makanan," batin tikus dengan gemas. Gajah meninggalkan monyet yang sedang menangis histeris menangisi pisang yang dilahap habis oleh gajah. Di persimpangan jalan, gajah bertemu dengan tupai yang sedang memetik apel yang segar. Kali ini, tupai merasa senang sekali karena hasil panennya melimpah dan apelnya merah segar. Gajah pun menghampiri tupai. "Hai tupai, aku ingin memakan apel-apelmu." Belum juga tupai mengizinkan, gajah sudah merebut keranjang apel milik tupai dan menumpahkan apel ke dalam mulutnya. Tupai pun marah dan menghardik gajah. "Gajah, kamu ini keterlaluan. Tidak bisakah kamu meminta izin sebelum mengambil barang yang bukan milik kamu? Itu kan apel-apelku yang akan aku gunakan untuk persediaan makan selama musim kemarau." "Diam kamu! Aku adalah makhluk paling hebat di hutan ini. Jadi aku adalah penguasanya. Kamu harus patuh kepadaku dan tidak boleh menggerutu jika makanan kamu aku ambil. Rakyat jelata harus patuh pada rajanya," kata gajah dengan angkuhnya. "Oh, jadi kamu merasa hewan yang paling hebat? Mari kita buktikan," kata tikus dengan gemas. Tikus pun mempercepat larinya, mendahului gajah secara diam-diam. Tikus meletakkan beberapa dahan pohon di jalan hutan yang berlubang, lalu menutupinya dengan dedaunan sehingga tidak tampak lubang dari jalan itu. "Kalau kamu memang hebat, berarti kamu harus bisa melewati jebakanku ini," batin tikus. Tikus bersembunyi di semak-semak. Tak lama kemudian, gajah pun melewati jalan berlubang yang tertutup dedaunan dan bruk, gajah terjatuh ke dalam lubang itu. Lubangnya memang tidak dalam, namun cukup membuat gajah kesulitan naik ke atas karena badannya yang terlalu besar. Tikus pun muncul dari semak-semak. "Bukankah kamu hewan yang paling hebat di hutan ini? Lalu kenapa kamu tidak bisa melewati lubang sedangkan ini?" ledek tikus. "Oh, jadi kamu yang membuat jebakan ini," kata gajah dengan nada kesal. Tikus menjawab dengan tertawa geli. "Iya, aku ingin memberimu pelajaran agar kamu cerah, tidak semena-mena pada hewan lain." Gajah cemberut dan terus berusaha naik ke atas permukaan tanah, namun sia-sia saja. Gajah pun mulai lelah dan lemas. Ia menyandarkan badannya ke tanah. "Aku bersedia membantumu," kata tikus. "Kalau begitu, tolonglah aku," pinta gajah. "Tapi ada syaratnya dan kamu harus mematuhinya. Baru aku mau membantumu keluar dari lubang ini," kata tikus menawarkan bantuan. "Apapun syaratnya akan aku penuhi, asalkan aku bisa keluar dari lubang ini," kata gajah dengan memelas. Baiklah, kamu harus berhenti melakukan pemalakan pada teman-teman kita. Hutan ini kan ciptaan Tuhan, jadi kita memiliki hak yang sama di sini. Tidak ada, dan kamu harus minta maaf pada monyet dan tupai yang makanannya sudah kamu rampas tadi," kata tikus. Gajah merenung sejenak kemudian menganggukkan kepala. "Sebentar, aku akan segera kembali." Tikus pun berlalu meninggalkan gajah. Tidak berapa lama kemudian, tikus kembali dengan monyet dan tupai. Gajah segera meminta maaf pada monyet dan tupai.
dan berjanji tidak akan melakukan perampasan lagi. Tikus pun masuk ke dalam tanah dan membuat tangga yang dapat dinaiki gajah. Dan akhirnya gajah bisa naik ke permukaan. Gajah menundukkan pandangannya karena malu. Terima kasih tikus, kamu sudah menyadarkanku. Ternyata kamu lebih hebat daripada aku. Tikus tersenyum. Sebagai permohonan maafku, bagaimana kalau kalian naik ke punggungku, lalu aku ajak untuk mengelilingi tepi danau ini. Pemandangannya sangat indah sekali. Kata gajah. Monyet dan tupai langsung naik ke punggung gajah, disusul oleh tikus yang naik ke kepala gajah. Mereka senang sekali bisa berkeliling tepi danau dan menikmati keindahan sekitarnya. Tikus memang pahlawan kebebasan, membebaskan kami dari pemalakan gajah. Terima kasih tikus. Dan ternyata gajah adalah hewan yang baik, mau menjadi tunggangan kami untuk mengelilingi tepi danau dan menikmati pemandangan indahnya. Puji monyet lalu memeluk tikus dan mengelus punggung gajah, disusul dengan tupai yang juga mengelus punggung gajah. Sejak saat itu, mereka hidup berdampingan dengan damai tanpa ada yang melakukan pemalakan dan merasa ada yang paling hebat. Selesai.